Salam RBG 21. Semoga semua semangat ya. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang DMG. Semoga membantu. Ini foto bukan ya, Mas? Nggak usah pakai gambar. Sudah kelihatan ya, Bukin? Masih hitam sih. Loading. Belum muncul ya? Your share screen is paused. Oh. Coba ditutup dulu, Pak. Dulu saya share lagi ya. Coba share screen lagi ya. Kalau gini kelihatan. Sudah kelihatan. Ya, sekarang slide-nya. Ya, tinggal slideshow. Oke. Ya. Oke, teman-teman semua, selamat siang ya. Saya akan cerita tentang pentingnya oksigen dan nanti berhubungan dengan DMG, produk kita yang unggulan ya. DMG ini produk kita unggulan sudah lama, lalu sempat hilang juga, sekarang timbul lagi. Jadi kalau bisa jangan sampai hilang lagi ya, karena susah menimbulkan kembali ini susah ya. Kalau kita nggak berjuang bersama-sama nanti bisa hilang kembali ya. Makanya teman-teman dari marketing nge-push terus DMG ini. Ada promonya juga ya, itu berarti tanda-tandanya sudah bahaya teman-teman. Harus kita berjuang bersama ya. Kalau nggak diperjuangkan bersama hilang ya, nanti kita semua yang rugi ya. Oke, kita masuk aja materinya. Nutrisi dan oksigen ya. Jadi semua sel dalam tubuh itu membutuhkan oksigen dan nutrisi ya. Jadi tanpa oksigen dan nutrisi maka sel akan mati ya. Dan paru-paru ini adalah organ yang paling vital dalam tubuh karena tidak hanya untuk bernapas tapi juga berperan untuk melindungi jantung dan mencegah infeksi ya. Dikatakan pada paru-paru terdapat membran yang mengeluarkan zat imunoglobulin A. Ya, imunoglobulin ini adalah bagian dari sistem kekebalan. Makanya tujuannya menjaga fungsi paru dan melindungi dari infeksi. Kalau ada virus masuk, pertama di membran paru-paru ini yang bertahan dulu. Tapi kalau virusnya banyak, virus viral load-nya banyak, parunya pertahanan ini jebol, virusnya menyerang. Ya, seperti COVID ini, makanya kita dianjurkan oleh pemerintah untuk pakai masker ya. Kalau ngomong pakai masker, kalau diem jangan pakai masker, dan kebalik ya. Biasanya kalau mau ngomong malah maskernya dibuka, terbalik. Kalau mau ngomong justru pakai masker supaya nggak muncrat, supaya yang dengerin ini tidak terkena viral load yang banyak. Siapa tahu waktu Anda ngomong Anda OTG ya, karena justru COVID ini susahnya 85% OTG, nggak ketahuan gejalanya. Dia nggak sadar kalau ada virus dalam tubuhnya. Padahal nanti kalau dia Anda ketemu teman di kafe ngobrol, temennya kena virus Anda dan dia pulang di rumahnya ada orang tua yang risiko tinggi, nah itu kan kasihan ya keluarga teman Anda itu. Makanya kalau misalkan pakai masker supaya tidak menulari teman-teman kita ya. Nah ini virus bisa masuk lewat hidung kita lalu masuk ke paru-paru kita ya. Nah dari paru-paru ini udara yang masuk ada barter O2 masuk ke pembuluh darah, CO2 dari pembuluh darah masuk ke paru-paru dan dikeluarkan oleh paru-paru kita, dikeluarkan oleh mulut atau hidung kita ya. Jadi oksigen ini fungsinya membawa energi untuk seluruh tubuh, bahan untuk seluruh tubuh. Dalam sehari-hari manusia menghirup oksigen sebanyak kira-kira 20.000 kali ya. Jadi oksigen dalam darah nggak boleh berkurang ya. Kalau berkurang itu kita akan sesak napas ya. Bersyukurlah kita ini nggak usah mikir kalau
hirup udara ya. Kalau kita mikir ngitungin 20.000 kali, kita nggak jualan DMG nanti ya, ngitungin hirup oksigen aja ya. Nah, oksigen ini sangat rakus juga. Otak ya. Kita ada bagian tubuh yang paling Bu Jen, ini ada orang yang mau masuk room, terus saya perhatikan atau abaikan aja. Nggak apa-apa, Pak Wi, nanti bagian kami yang akan terima. Ya. Tapi ada infonya nih. Ya. Oke, jadi otak itu sangat rakus akan oksigen. Ya. Komposisi otak hanya 2% dari berat tubuh kita, tapi membutuhkan 20% kebutuhan oksigen. Ya, jadi kalau saya pernah dulu waktu kerja di Jakarta, waktu pulang kampung ke Malang, itu dalam 3 hari aja naik 3 kilo. Ya, itu bukti waktu kerja itu banyak pakai otak, banyak menguras energi. Ya, makanya kalau pulang istirahat 3 hari aja naik 3 kilo karena sudah rileks ya otaknya ya. Ya, jadi otak membutuhkan 20% kebutuhan oksigen. Makanya kalau kita sampai sesek kurang oksigen, yang terserang pertama kali organnya adalah organ otak. Makanya bahaya. Dan otak ini kalau tidak mendapatkan oksigen dalam waktu 3-7 menit aja, mulai mati. Jadi mulai kayak stroke gitu. Ya. Hanya 3-7 menit aja, itu sudah ada gangguan. Makanya kalau nunggu ambulan, nggak mungkin 3-7 menit aja ambulan datang. Ya, jadi makanya perlu ada ambulan darurat di rumah Anda. Apa itu? DMG. Jadi semprotkan DMG ke mulut Anda supaya tambahan oksigen secara cepat. Ya. Oke. Jadi dalam tubuh kita ini kalau kurang oksigen itu warna darahnya bisa sampai kayak merah terang ya. Kalau banyak oksigen warna darah itu merah terang. Kalau oksigennya dikit warna darah jadi gelap. Makanya kalau ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan itu bisa sampai warnanya sudah mulai warnanya keunguan, kebiru-biruan, itu sudah akut ya, sudah mulai kehabisan oksigen di ujung tubuh kita ya, apalagi yang di tengah-tengah gitu ya. Jadi itu tanda-tandanya sudah parah saya kira ya, kalau sudah tangannya, kakinya sudah mulai biru gitu ya. Jadi perlu oksigen booster segera ya, karena darah yang kayak oksigen warnanya merah cerah. Tapi kalau darah yang sudah kurang oksigen warnanya merah tua. Ya. Sesak napas terjadi ketika sirkulasi darah terganggu. Paru-paru tidak bisa mendapatkan cukup asupan darah segar sehingga kerjanya juga tidak maksimal. Selain akut, sesak napas juga bisa berlangsung kronis. Artinya sesak napas yang kita alami bisa kambuh. Jadi gampang kambuh. Ya, gampang kambuh. Saya kecil pernah bronkitis. Jadi sering batuk terus sembuh, batuk terus sembuh ya. Saya terus beberapa tahun itu puasa gorengan sama kerupuk. Ya, waktu itu belum kenal korelasi waktu masih kecil ya. Sekarang ini sudah besar ini sudah nggak terlalu gampang kumat ya, tapi kalau saya nggak jaga diri, ya saya batuk itu saya biarkan lama bisa sesek. Makanya saya harus juga hati-hati ya. Jadi ini juga jahat. Makanya teman-teman jangan sampai kena terganggu paru-parunya. Kabarnya kalau COVID itu meskipun bisa sembuh, tapi paru-parunya cacat seumur hidup. Makanya teman-teman jangan sampai kena COVID ya. Asma merupakan penyakit pernapasan kronis yang paling sering terjadi. Penyebabnya adalah sesak napas. Terjadi ketika saluran udara bronkus mengalami iritasi atau alergi atau infeksi sehingga menjadi bengkak, menyempit dan memproduksi lendir berlebih. Ya, saya pernah punya alat ini, alat semprot ini. Itu pesan dari Singapura ya. Kalau di sini adanya cuma tablet atau yang bentuknya seperti di campur uap air. Yang seperti ini tidak ada. Saya pernah dari karena kena asma. Ya, ternyata dia
dia alergi telur. Jadi anak saya itu 2-3 tahun nggak makan telur sama sekali. Setelah sembuh, sekarang mulai makan telur sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya, jadi karena daya tahan tubuhnya sudah meningkat. Ya. Kalau daya tahan tubuhnya belum meningkat, dikasih alergen lagi, turun lagi. Baru naik dikit, dikasih alergen lagi, turun lagi. Jadi memang harus menghindari alergennya dulu. Sampai daya tahan tubuhnya membaik, bagus. Jadi kena alergen, dia masih kuat. Ya, daya tahan tubuhnya masih kuat. Penyakit paru, keluhan sesak. Kemudian ini lihat apa? Ketutupan nggak layarnya ini? Enggak Pak, aman. Ya, di tempat saya ketutupan. Aman. Ya, keluhan sesak, penyakit yang mempengaruhi paru-paru itu seperti PDC, hipertensi pulmonal, penyakit paru interstital, yang sekarang lagi rame ya COVID ya. COVID ini yang harus diwaspadai. Hernia hiatal adalah kondisi yang terjadi ketika bagian atas lambung menonjol keluar sehingga bagian bukaan asam lambung mudah naik. Jadi dalam lambung itu ada katupnya, katup ke atas. Kalau kena GERD, ya sekarang ini banyak orang kena GERD nggak tahu, mungkin banyak orang stres kali ya. Itu asam lambungnya naik. Kalau asam lambung naik seperti sesek. Jadi sesak itu bukan cuma paru-parunya masalah, tapi mungkin juga lambungnya masalah. Kalau ada masalah lambung ini, menurut saya juga perlu diatasi dengan lift, free lift ya, masalah lambung ini ya. Kemarin ada testimoni dari Bu Diana Samosir itu ya. Bentar, saya matikan dulu telepon saya. Oke. Jadi kalau sesak itu bisa juga paru-parunya, atau bisa juga karena GERD, karena asam lambung kita ke tenggorokan. Karena katupnya ada masalah, ya. Katupnya ada masalah. Nah, kenapa sesak napas? Karena asam lambung tadi itu, ya. Karena asam lambung itu keras sekali, ya keras sekali sehingga uapnya aja itu mengganggu pernapasan kita. Ya, itu karena katup di asam lambungnya itu keluar. Ya, asam lambung itu kuat sekali sehingga makanan yang kita makan itu larut tercerna, kuman-kuman tercerna lewat lambung. Tapi kalau katupnya nggak bagus, asam lambungnya ke atas, ke tenggorokan, masuk ke pernapasan kita. Jadi mungkin juga lama-lama paru-paru kita juga kena, ya, kena asam lambung ini. Seperti Anda menghirup asam kuat, gitu ya. Misalnya. Jadi GERD merupakan masalah pernapasan yang dapat menyebabkan komplikasi medis, berisiko tinggi menderita asma, kondisi pernapas lainnya. Ya, jadi mengiritasi saluran udara, menyebabkan pembengkakan serta kesulitan bernapas. Karena itu penderita asma menderita asam lambung, maka akan mengakibatkan masalah pernapasan yang parah. Penyebab utamanya mungkin dikarenakan asam memasuki kerongkongan dan memicu refleks saraf. GERD bisa dipacu stres, malnutrisi, asupan berkafein tinggi, lemak, sampai rokok. Ya, jadi mungkin akhir-akhir ini banyak stres, ya, terutama makanya bisa timbul GERD. Saya punya teman kiri kanan juga banyak yang kena GERD. Makanya kita harus jaga pikiran ya, jangan sampai stres ya. Tadi waktu setting di awal pembukaan tuh, meskipun omset turun jangan sampai pusing gitu Bu ya. Tadi siapa yang bilang Ibu itu? Ya enggak. Omset turun ya nggak bisa pusing tidak bisa menyelesaikan omset turun ya. Yang bisa menyelesaikan omset turun adalah kerja. Ya. Jadi nggak perlu pusing, nggak ada gunanya ya, nggak perlu stres ya. Tidak hanya gangguan apa ini saya nggak bisa baca di situ ya, tutupan layar ini ya. Masalah pada organ jantung bisa jadi penyebab sesak nafas. Salah satunya adalah penyakit gagal jantung. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan yang terjadi pada pembuluh arteri koroner. Ya, jadi intinya kalau ada masalah jantung itu juga akhirnya bisa mengganggu pernapasan juga. Makanya jangan lupa minum omega ya, karena omega mengatasi masalah di jantung. Ya. Kita akan bahas salah satu penyakit jantung adalah nanti ini ada aritmia ya. Sesak nafas merupakan gejala awal tubuh kita kekurangan oksigen. Ditambah lagi dengan beberapa penyakit yang memperburuk kondisi tubuh untuk mendapatkan oksigen.
akumulasi kekurangan oksigen yang tidak terdeteksi dan diatasi akan menyebabkan rentetan penyakit degeneratif pada saat lanjut usia. Ya, jadi oksigen kita kalau masih muda kurang, tambah lama kurang terus kita sering kurang oksigen, perkembangan sel-sel tubuh kita ini terganggu. Nanti kerasanya waktu lanjut usia gampang kena penyakit degeneratif. Ya, jadi teman-teman perhatikan jangan sampai kekurangan oksigen. Latihan nafas panjang, meditasi, ya, dan selalu sediakan BMG. Jadi kalau ada masalah sedikit nggak enak, rasa sesek, rasa pusing, semprot aja BMG. Cepat sekali efeknya itu BMG. Bahkan ketika dipijat ya, saya pernah dipijat aja. Nggak tahu kok tumben sama tukang pijat baru sih, bukan tukang pijat yang biasanya. Tukang pijat baru agak keras sih. Sampai geringgingan kaki saya itu. Sampai saya takut. Kaki saya sampai geringgingan gini. Waduh, tangan saya juga mulai geringgingan. Saya langsung semprot BMG. Dosisnya berapa? Nggak aturan dah. Saya semprot. Terus mungkin ada 20 kali semprotan mungkin. Sampai kerasa enak kan baru saya stop semprotannya. Ya. Jadi BMG itu nggak masalah. Anda semprot habiskan 1 botol langsung nggak masalah. Ya. Karena itu oksigen. Ya. Oksigen. Nah, aritmia itu apa? Ya, aritmia adalah gangguan irama jantung, ya. Entah jantungnya tidak normal detaknya, atau tidak beraturan, atau terlalu cepat, atau terlalu lambat, ya. Aritmia jantung terjadi saat impulse listrik di jantung tidak bekerja dengan baik. Ya, jadi kalau gangguan oksigen lama-lama bisa menyebabkan aritmia, masalah jantung, detak jantungnya juga enggak teratur, ya. Itu mungkin akibat kekurangan oksigen dalam waktu panjang gitu ya. Mungkin ukurannya nggak banyak, ukurannya dikit. Mungkin normalnya kan 95 oksigennya. Ada pernah sampai 90, tapi dalam jangka waktu lama itu lama-lama mengganggu organ-organ yang lain termasuk organ jantung. Transient ischemic attack atau TIA atau serangan iskemik sesaat atau stroke ringan adalah keadaan di mana syarat kekurangan oksigen akibat aliran darah yang terganggu yang berlangsung kurang dari 24 jam. Biasanya dalam waktu beberapa menit. Jadi seperti stroke ringan, gitu ya. Stroke ringan. Nah, masalah stroke ringan ini saya akan cerita sebentar ya. Saya selingi dengan testimoni aja biar nggak bosan teman-teman ya. Jadi waktu kemarin Pak Haryanto itu demam. Beliau ini takut ke rumah sakit ke dokter karena masa COVID ini dikasih obat dari Tiongkok sana ya, Lianhua. Karena dulu pernah sakit flu dikasih Lianhua manjur. Ini coba lagi seperti itu. Besoknya enakan, tapi demamnya naik turun ya, sekitar 37, 38 ya. Sore-sore itu jam 7, jam 6 tujuan itu demamnya sampai 38,5. Pak Haryanto minta air dingin. Sama ibu saya nggak dikasih ya, minum air dingin, bandel jalan sendiri ke dispenser minum air dingin ya, air es ya dispenser. Nggak lama kemudian, setengah jam kemudian panasnya naik sampai 11,5 sampai 40 gitu. Saya langsung di rumah ada alat oksigeneter itu, saya taruh dari jarinya oksigennya. Awalnya nggak apa-apa, tapi suatu ketika itu agak kayak hilang kesadaran gitu dan juga mulai batuk-batuk, oksigennya sampai 80. Itu saya khawatir ini mungkin COVID juga ya, kalau sampai ada batuk-batuknya dan oksigennya drop gitu ya, takutnya itu hipoksia tadi itu ya. Saya langsung ganti baju bawa ke rumah sakit IGD ya. Di perjalanan selama saya ganti baju dan proses masuk mobil itu semprotin BMG terus. Semprot BMG udah nggak tahu takarannya nggak tahu, udah pokoknya semprot gitu aja deh. Semprot terus. Sampai di mobil pun juga BMG-nya dibawa dan semprotin terus. Ya. Baru jalan mobilnya 5 menit itu waktu oksigennya juga dipasang terus itu. Udah naik kembali jadi 95-an. Tapi saya sudah lanjut terus sudah ke rumah sakit. Dari rumah sakit atau di IGD disuntik mungkin dosis paracetamol dosis tinggi atau gimana ya, karena turun panas dosis tinggi gitu ya.
akhirnya turun cepat ya, dan dilihat trombositnya sudah turun, sudah langsung kalian tes rapid test ya, disuruh tunggu 2 jam, ternyata syukurlah puji Tuhan hasil rapid testnya negatif dan tensinya turun, trombositnya turun. Ini dokternya bilang kemungkinan besar memang demam berdarah ya, demam berdarah, makanya ya lamar dah ya, selama 5 hari selama di rumah sakit minum Wakasabul ya, sama esersi ya, esersinya masih ada waktu itu. Wakasabul habis botol dalam 5 hari sudah bagus, trombositnya sempat turun 2 hari itu turun. Jadi masuk rumah sakit sudah minum Wakasabul itu diminum hari terakhir mau masuk rumah sakit sudah minum Wakasabul ya. Jadi Wakasabulnya sebelum masuk rumah sakit sudah minum 1 hari dan tetap turun, tapi turunnya nggak sampai drastis, nggak sampai kritis. Jadi paling rendah itu 44.000, kemudian naik lagi dan sudah boleh pulang. Ya, jadi intinya waktu gawat darurat DMC semprot terus, ya. Mau tiap menit semprot nggak apa-apa, ya. Tiap 10 menit semprot nggak apa-apa, ya. Sampai habis sebotol itu dalam sejam nggak apa-apa. Waktu pemulihan selama sakit parah itu minum Wakasabul. Saya minum Wakasabul 3 kali 60 cc. Ya, setelah sembuh ditambahin lagi 1 botol lagi supaya pemulihan. Ya. Setelah itu Anda lanjutkan dengan Sankorela nggak apa-apa supaya virus-virus demam berdarah itu tuntas. Ya. Karena kabarnya demam berdarah itu bisa kumat lagi. Karena kalau virusnya masih ada sedikit di tubuh kita, sama seperti flu, sama seperti COVID, kalau virusnya masih ada sedikit bisa kumat lagi. Makanya dituntaskan. Sankorela, vitamin C, C500, lanjut terus ya, jangan stop. Oke, lanjut lagi baterainya ya. Monitor ya, Bu Din ya. Ya, silakan Pak Wi. Nah, ini stroke ya. Jadi stroke itu ada 2 macam ya. Stroke-nya itu bisa buntu, bisa pecah. Nah, kalau pecah ini yang cukup bahaya juga, namanya stroke hemorrhagic ya. Karena kalau pecah, dia darahnya memenuhi di daerah otak itu, mengganggu otak, satu otak bisa mati ya, karena kena darah ini. Biasanya harus dibor, dikeluarkan darahnya ya kalau darah pecah. Kalau stroke yang lain itu buntu, itu seperti kena lemaknya membuat darah di otak, sehingga buntu, darahnya nggak bisa ngalir ke otak, kalau otak mati juga, nah, sama-sama bahayanya ya. Sama juga pertolongan pertama kalau sudah merasa susah bicara, mati rasa, keringin, hilang ingatan, pusing, kesemutan, semprot DMC aja ya. Dan langsung bawa ke UGD ya. Karena Anda ingat dalam 3-7 menit otak kekurangan oksigen itu mati, sudah gangguan ya. Jangan Anda panggil ambulan, itu paling cepat saja 15 menit, apalagi kalau di kota besar itu kan jauh ya ambulannya ya. Gitu. Lanjut ya, DMC ini sangat bagus juga. Kalau dulu bentuknya tablet itu mudah nguap ya, makanya perusahaan CNI mendatangkan lagi bentuk cair supaya tidak mudah menguap. Tapi memang bentuk cair ini butuh sedikit pengawet ya. Kemarin ada yang tanya, oh ada pengawetnya Pak? Ya sedikit aja supaya enggak. Tapi manfaatnya lebih besar daripada jeleknya ya. Manfaatnya lebih besar daripada jeleknya. Jadi sorry. DMC ini singkatannya adalah MN-dimethylglycine ya, terbuat dari aprikot, diekstrak dari aprikot ya. Jadi kalau Anda makan buah aprikot nggak sama ya sama DMC, ya, seperti leaf terbuat dari jagung gitu ya. Kalau itu aku makan jagung terus aja ya, kalau makan leaf nggak sama, beda ya. Itu ekstraknya, ini juga sama, ekstraknya dari aprikot ya. Lalu ditambahkan vitamin B6, vitamin B12 sama folin ya. DMC adalah turunan asam aminoglisin yang terdapat dalam tubuh dalam jumlah sedikit. Jadi alami ada dalam tubuh, tapi sedikit sekali. Ya, DMC bekerja pada susunan syaraf dan dengan memberikan dosis metil sehingga memperlancar stimulasi syaraf. Oke.
DMC ditemukan pada makanan sedikit ya, atau jumlahnya seperti hati, kacang-kacangan, biji-bijian ya. Jadi hati-hati asam urat kalau Anda makan ini ya. DMC dalam tubuh tidak ditemukan dalam jumlah tinggi karena merupakan metabolit perantara. Artinya bahan ini mudah berubah menjadi bahan lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh manusia dapat menghasilkan sedikit DMC dari kolin dan protein, namun dengan suplementasi maka dapat memberikan DMC dalam kondisi jumlah yang tinggi bagi tubuh. Ya, jadi kalau dikasih semprot DMC itu meningkat drastis, bermanfaat jauh. Ya. Untuk syaraf, untuk otak, ya, bagus. Sama ini ada percobaan ya di Amerika ya, orang yang kena jantung pun bagus DMC. Jadi untuk jantung itu produksi CNI selain LIF, omega, OC itu ternyata juga DMC ya. DMC meningkatkan sistem sirkulasi, memperkecil risiko aritmia, mengurangi nyeluan nyeri pada angin dada, nyeri dada ya. Kalau dadanya sedikit gitu ya, begini ya, mengurangi nyeri itu, meningkatkan respon jantung dan menurunkan tekanan darah pada menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Ya, jadi orang hipertensi perlu sekali minum DMC. Ini ada juga penelitian di Korea untuk anak autis ya, ternyata DMC juga bagus untuk anak-anak yang ada gangguan syaraf ya, termasuk autis yang paling parah atau cuma kurang konsentrasi atau kurang fokus ya. Jadi selain Vitolite, ternyata untuk otak ini juga DMC ya. Vitolite dan DMC ini bagus untuk otak, untuk kesehatan anak yang susah tidur, yang susah bicara, terlambat bicara, ya susah makan, ya susah diajak kerjasama, mudah frustasi. Nah itu mungkin ada gangguan anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya makanya perlu DMC. Ya, ini sudah ada penelitiannya. Orang anak-anak yang nggak bisa kontak mata, ya anak-anak yang susah diajak bicara, ya itu ciri-ciri autis maupun yang nggak autis yang sederhana aja yang kurang fokus ya itu bisa juga membantu DMC ya, atau kurang konsentrasi ya, atau kalau belajar lemot gitu ya. Kalau Anda belajar putar nulis lemot, nah itu perlu DMC ya cepat nangkep ya. Oke, jadi DMC itu sempat bawah lidah. Ya kenapa di bawah lidah? Karena biar cepat langsung dari bawah lidahnya langsung hubungan sama otak. Ya, Pak, gimana kalau orangnya nggak bisa buka lidahnya? Nggak apa-apa, daripada nggak bisa ya. Kemarin Pak Arianto juga gitu, disuruh angkat lidahnya nggak bisa. Diangkat lidahnya juga takut tergigit gitu ya. Sudah disemprot-semprot aja dah, sebisanya dah. Pokoknya kan akhirnya juga ngalir-ngalir sedikit ke bawah lidah, ketelan juga nggak apa-apa, berguna juga ya. Tapi kalau di bawah lidah, sebetulnya mungkin dikit ya. Kalau disemprotkan tapi dia nggak bisa menaikkan lidahnya ya katanya ya, karena sedikit masuk lidah, sedikit masuk lambung, nggak apa-apa, tetap berguna ya. Dan bioavailabilitas dan penyerapan tinggi, jadi bentuknya dia sekarang ini penyerapannya cepat tinggi ya, menghindari hambatan asam dan enzim di lambung. Jadi kalau lewat lambung tidak ada yang rusak sebagian ya, jadi makanya kenapa di bawah lidah biar cepat nggak sampai kena asam lambung. Jadi caranya semprot ya, buka aja mulutnya, angkat lidahnya. Semprotnya sehari 3 spray, boleh 2-3 kali. Setelah makan, sebelum makan menurut saya tidak masalah ya. Aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Gitu ya. Jadi kalau ibu hamil menyusui, merasa sesek, merasa stres, merasa baby blue gitu ya, semprotlah dia. Ya. Ini ada pepatah bahwa kita tidak bisa hidup tanpa cinta ya, tapi tanpa oksigen tidak ada cinta. Ya. Saya tambahin materi lain boleh Bu Din kalau ada waktu? Boleh Pak Wi, silakan. Ya, saya buka materi lama nih, ada ketemu jadi bagus sekali di-sharingkan ke ya. Kelihatan Bu Din? Ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini Profesor Kendall ini pernah diundang oleh CNI ke Indonesia waktu launching DMC pertama kali ya. Dia penemunya atau co-foundernya gitu loh ya.
Ya, karena buku ini Building Wellness with BMG. Jadi BMG itu bisa untuk kanker, bisa untuk autism, bisa untuk jantung. Ya, kanker pun juga bisa. Ya, terapi di kanker dengan BMG. Ya, jadi kanker kita Wakasagul, Leaf, ya, C500, BMG. Ya, supaya BMG ini jangan sampai hilang teman-teman, karena hebat sekali. Ya, luar biasa. Ya, ini nggak usah seperti aja. Yang penting fungsinya BMG. Ya, ini ya. Jadi menurut Dr. Kendall, BMG itu meningkatkan kemampuan antioksidan, meningkatkan sistem imunitas, ya, jadi itu tadi melawan COVID juga penting BMG, meningkatkan sirkulasi oksigen, mengurangi stres, membantu sistem kardiovaskuler, sistem jantung, meningkatkan performance mental dan fisik. Nah, saya ingat ini dulu Siena pernah endorse Susi Susanti, ya. Susi Susanti itu pakai BMG, Chlorella dan Eversi. Ya. Jadi kalau untuk Anda suka sepedaan, olahraga, ya bawa BMG ini, ya. Kalau untuk performance fisik, ya. Gitu. Kalau Anda sepedaan capek, sesek, gitu ya, seperti BMG, ya. Sebelum patah waktu tadi. Meningkatkan fungsi hati, membantu sistem detox, mengurangi radang, inflamasi, mengurangi autis, meningkatkan energi, dan memperlambat penuaan dini. Ya, dengan awet muda, pakai BMG setiap hari. Ya. Oke, ini terlalu lupus bagi saya, lupus, jantung, ya, bisa juga. Ya. Kanker tumor, liver, ya, pecandu alkohol, ya, itu juga bisa, ya. BMG membantu mengurangi kecanduan alkohol dan obat-obatan serta detoksifikasi racun di hati, ya. Jadi itu produk kita yang untuk detox adalah selain BMG itu Chlorella, Leaf, sama organik, ya, itu detox, ya. Lalu meningkatkan performance atlet, ya. BMG meningkatkan penggunaan oksigen, mengurangi pembentukan asam laktat dan pembentukan energi lebih efisien. Ya, jadi kalau pakai BMG dia bukan steroid, ya, jadi tetap lolos tes steroid, ya, tapi dia membantu performance atletnya, ya. Lalu BMG untuk autisme, ADD, ADHD, ya, jadi untuk yang kebutuhan khusus yang ada autis pun juga bagus, ya. Sebagai indirect metil donor, estrogen, respon imun, dan meningkatkan produksi neurotransmitter. Ya. Lalu untuk autoimun atau SLE sebagai modulator respon imun. Ya. Untuk jantung, meningkatkan sirkulasi, adaptasi stres, menurunkan level homocysteine, meningkatkan glutathione, meningkatkan tekanan darah, trigliserid, kolesterol level. Ya. Mencegah katarak. Nah, saya juga baru tahu ini. Ya, yang bisa untuk mencegah katarak. Meningkatkan sirkulasi, pembersihan area mata, kotoran, meningkatkan penggunaan oksigen, bisa dan antioksidan. Nah, teman-teman sekarang ini kan banyak penggunaan gadget, ya, apalagi work from home, anak-anak juga sekolah di rumah nonton gadget terus, nonton laptop terus, ya. Tawarkan BMG untuk ini, untuk vitamin mata. Selain Elevero, menurut saya, ya, Elevero itu juga memelancar peredaran darah, jadi memperlancar sirkulasi pembuluh darah mikro di mata, sama Chlorella, karena Chlorella mengandung beta karotin tinggi, ya. Jadi untuk vitamin mata itu saran saya Chlorella, Elevero, BMG. Lalu ini ada juga sindrom kelelahan kronis atau fibromialgia atau migrain. Jadi BMG meningkatkan penggunaan oksigen, sirkulasi, pembentukan energi secara efisien, modulator sistem imun, dan menurunkan asam laktat, ya, level asam laktat. Oke. Untuk penyakit degeneratif, ya, seperti artritis, BMG berfungsi sebagai antiinflamasi dan penunjang sistem imun. Untuk kencing manis, diabetes, BMG membantu metabolisme gula, merangsang pembentukan insulin, meningkatkan sirkulasi, mencegah katarak, dan sebagai antioksidan. Kemarin kan sudah dibahas khusus, ya, BMG dan diabetes, ya.
kesehatan umum atau penuaan dini ya DMC sebagai modulator sistem imun meningkatkan sirkulasi, meningkatkan penggunaan oksigen, oksigen menjadikan substansi yang dibutuhkan pada sel tubuh. Jadi kalau oksigen cukup, perbaikan sel-sel tubuh juga cukup, perbaikan organ-organ tubuh juga cukup, Anda awet muda. Ya, gitu. Jadi kalau buat tawarkan ibu-ibu yang ingin cantik, ya, protein, DMC, malah satu, ya, supaya awet muda. Lalu untuk imunitas atau infeksi atau parasit atau patogen ya, jadi untuk AIDS, untuk terapi AIDS juga ternyata bisa. Ya. Karena itu infeksi COVID terutama ya. Jadi kalau sudah kena COVID, menurut saya prefer dengan DMC, maka Sagol C500. Ya. Ternyata juga untuk lever ginjal juga bisa ya. Lever ginjal, syaraf, pernafasan, stres ya, Anda capture aja ini ya, banyak sekali fungsinya ya, ternyata DMC memang luar biasa, jadi jangan sampai hilang ya teman-teman ya. Kemarin waktu promo hadiah Omega, waduh, makanya terima kasih tuh, bikin dikasih promo yang hebat DMC-nya ya, periode yang lalu ya. Oke, DMC juga meningkatkan fungsi sel B dan C, yaitu kekebalan tubuh ya. Menentukan sitokin dan interferon ini hubungan sama kanker ya, antivirus, antibakteri, anti jamur, anti inflamasi. Ya, ini menurut tadi Roger Kendall tadi ya, profesor penemunya itu. Oke, fungsi jantung, sirkulasi, rasa sakit, ya tekanan darah tinggi ini juga sama seperti tadi sudah kita bahas. Oke, lanjut lagi, ini nggak perlu. Kanker. Nah, ternyata itu kanker ya. Di kanker produk CNI itu Leaf, maka Sagol, sama DMC. Ya. Kalau perlu yang lebih hebat, maka Sagolnya boleh diganti dengan Agaricus. Ya, maka Sagolnya diganti dengan Agaricus. Karena Agaricus itu ekstraknya Wakasagol. Ya, kalau Wakasagol ekstraknya Sankorela, kalau Agaricus ekstraknya Wakasa. Jadi ekstraknya ekstrak. Ya, hebat sekali Agaricus itu, makanya agak mahal ya. Tapi kalau terjangkau, supaya nggak terlalu mahal, terjangkau ya, Sankorela, DMC, Leaf, ya oke ya, udah bagus banget. Untuk syaraf juga bagus, ya. Lalu stres, ya. Ya, mungkin sampai situ aja, Bu Jen. Ya, ini banyak sekali, ya. Tapi intinya mengulang-ulang ya, mengulang-ulang pernapasan ya semua. Ya. Oke. Saya stop. Ya, begitu bikin. Thank you. Ya. Baik, terima kasih Pak Wiono. Ini makanya ya kenapa saya senang sekali kalau melihat Bapak Ibu mitra bisnis CNI itu yang membawakan materi begini nih. Jadi kami sendiri dari tim marketing itu jadi mendapatkan insight lagi, terus mendapatkan knowledge baru lagi gitu loh. Seperti yang tadi Pak Wiono sampaikan yang presentasi dari Dr. Kendall itu, terus terang saya belum pernah lihat Pak. Itu kayak udah jadul banget ya Pak materinya ya. Waktu DMC pertama kali. Oh, berarti tahun berapa itu? 2000-an kali ya? Ya, 2000-an. Ya, itu 2000-an ya. Mungkin saya dan teman-teman di tim marketing masih kuliah gitu ya, belum masuk CNI. Terima kasih ya Pak Wiono. Jadi ada pengetahuan baru lagi juga bagi kami. Baik, jadi intinya sih kalau tadi memang di MG itu manfaatnya sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Dan kenapa bisa begitu? Ya sebenarnya kembali lagi fungsi utamanya si DMG ini kan sebagai oksigen booster ya. Jadi intinya karena dia membantu aliran oksigen kemana-mana gitu ke semua sel di dalam tubuh, makanya manfaatnya juga bisa kemana-mana, tadi kan ke mata ya, mencegah katarak, terus juga bisa ke imun, bisa kemana-mana, makanya
memang setuju sekali Well3DMG ini merupakan salah satu produk suplemen yang sepertinya harus tersedia di rumah Bapak Ibu ya, bisa jadi pertolongan pertama ya saat tadi kalau kita kan nggak tahu kapan apa ya kita kekurangan oksigen gitu kan, karena tidak semua orang punya alat apa itu oksimetri ya untuk menguji kadar oksigen begitu. Baik, Pak Wiono, kita ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya, Pak Wi. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Eva Leliani. Pak Wi nanya gejala kesemutan seluruh tubuh atau hanya bagian tubuh tertentu saja? Yang tadi itu ya, saya kirim tadi itu baru kaki aja itu, ujung kaki sampai tiba-tiba kan mulai dari kaki itu sampai dari tangan saya itu ketemu, langsung khawatir harus stop tidurnya, saya langsung ngambil dia, kita sempat ya, saya khawatir, hanya kayak terus kita nggak tahu kenapa, mungkin tidurnya terlalu apa gitu ya, jadi nggak sakit sudah tidurnya, jadi anehnya sudah banyak mungkin buat tua juga ya, nggak boleh terlalu pijat banyak ya, tapi intinya saya selalu berlatih, jadi kalau misalnya di mall gitu nggak enak kan, mall itu kan ketemu orang juga mungkin muter-muter terus berkurang ya, itu saya selalu di mall nggak enak, jadi makanya perlu bawa dia. Iya ya, berarti selalu sedia DMG di tas juga ya Pak Wi ya, karena ya tadi ya takutnya berada di kondisi yang seperti apa, terus tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Memang kesemutan ini salah satu tanda kalau aliran darah kita itu terhambat gitu ya, dan kesemutan ini juga kan tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena bisa menjadi petunjuk atau penanda timbulnya penyakit yang serius gitu, seperti diabetes atau stroke ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sering mengalami kesemutan itu harus sudah mulai waspada ya. Berarti mulai gunakan DMG secara rutin dari sekarang. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Syukrizal. Bisa share materinya, bagus materinya, bisa ya, nanti materinya kami akan bagikan ke SE masing-masing ya Pak, biar satu pintu ya. Kemudian apakah anak umur 3 tahun bisa memakai DMG? Bisa Pak Wi? Menurut saya bisa Bu. Bisa ya. Nah, kalau umur 3 bisa pakai oksigen. Ya, betul. Semua orang butuh oksigen ya. Jadi memang ya DMG ini bisa digunakan oleh siapa saja ya, Pak. Kemudian produk CNI yang tidak boleh untuk anak kecil menurut saya organik ya. Organik itu nanti takutnya di pencernaan kita juga kita nggak tahu ya, itu lebih baik jangan kalau itu bisa. Tapi yang lain eksersi aja menurut saya 1 tahun lebih sudah nggak apa-apa. Latihan klorela itu 6 bulan lebih juga nggak apa-apa. Iya. DMG juga gitu. DMG lift kalau masih bayi perasaan kita kok ada masalah ya, kita perlu kasih sesuatu ya. Pasti lift DMG sama sekali. Klorela juga. Ya, betul. Memang produk CNI sih memang rata-rata aman ya, sebagian besar aman untuk anak-anak, hanya saja mungkin penggunaan jumlah dosisnya saja ya Bapak Ibu yang disesuaikan. Kemudian ya, itu kalau bayi baru lahir aja dikasih antibiotik sama probiotik biasanya ke dokternya kalau ada. Jadi, makanya bius itu bayi baru lahir pun tidak apa-apa. Ya, karena dokter pun dikasih kok. Ya, 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 betul. Untuk probiotik ya,
untuk bayi yang baru lahir ya mungkin kalau antibiotik ya kalau lagi ada sakit penyakit gitu kali ya Pak Wi ya baru dikasih antibiotik ya. Anak saya waktu lahir jika ada infeksi langsung dikasih antibiotik. Ya memang betul. Iya. Ya dokter sekarang memang kebanyakan di dokter penyakit sekarang juga beda sama penyakit dulu sih. Dokternya juga nggak salah. Takut ada masalah yang lain gitu ya. Pada zaman dulu mungkin dikasih vaksin aja gitu ya. Itu juga nggak ada COVID kan ya. Sekarang udah ada COVID jadi memang penyakitnya juga beda dari dulu. Ya. Karena selain manusia yang berkembang, virus juga berkembang ya semakin ke sini. Makanya nah, ya, ada DMC, plus ya kan. Ya, jadi sih seharusnya kalau misalnya ya Bapak Ibu yang menjalankan bisnis CNI sudah tahu produk-produk CNI memang bisa saya bilang itu jadi kayak dengan rutin menggunakan produk CNI itu kita bisa menghindari diri kita dari penggunaan obat-obatan gitu termasuk antibiotik gitu. Oke, kemudian Terlalu cepat ya. Ya, saya memang nggak bisa ngerem kalau ngomong. Perlu latihan sama ini. Semangat itu sih Pak, bukan terlalu semangat ya. Nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dibaca lagi materinya ya kalau sudah dibagikan. Kemudian siapa nih Pak Imam ya, waktu saya masih muda saya yang nemenin keliling. Oh, nemenin keliling Prof Kendalnya ya Pak Imam ya. Oke, 90-an. Oke, yang pertanyaan lagi dari Ibu Nurul Huda, bagaimana korelasi DMG dengan penderita autoimun dan gagal hati? Sejauh mana bisa membantu penderita autoimun dan yang fungsi levernya gagal tersebut? Pak Wiono mungkin ada pengalaman? Saya sendiri belum mengalami itu, tapi waktu materinya Prof. Kendal itu bilang bisa itu penyakit autoimun sama gangguan hati. Mungkin kalau ibu ingin lebih lanjut bisa beli bukunya dari ini, ada bukunya itu dari Kendal itu dipelajari saja kalau khawatir ya. Kalau nggak percaya gitu ya, karena itu sudah yang keluar buku itu seperti penelitian ilmiah. Ya, jadi pastinya dia ada percobaan, ada penelitian ilmiah, makanya dia berani klaim seperti itu. Ya, memang bukunya kebetulan sih di kantor ada, tapi cuma satu ya sayang Bapak Ibu. Itu juga saya dapat warisan gitu kan dari yang sebelumnya. Memang itu isinya jadi ada penelitian, kemudian testimoni juga dari yang sudah membuktikan. Jadi makanya kenapa beliau si Prof Kendal itu membuat buku itu. Jadi memang isinya itu isinya ya benar-benar mengenai hasil penelitian dan testimoni dari DMG untuk berbagai macam keluhan gitu. Jadi kalau untuk penderita autoimun bisa dibantu dengan DMG, bisa kembali lagi nanti dia efeknya itu menjaga kebutuhan oksigen ya sebagai oksigen booster di dalam tubuh. Kemudian selain DMG kalau untuk autoimun bisa dibantu juga ditambah dengan Well-Tree Leaf ya Bu Nurul untuk membantu menstabilkan imunitasnya, sel-sel imunnya yang terlalu agresif begitu. Dan kata Bu, itu ada yang Pak Nyoto itu di Surabaya, itu istrinya itu sudah bertahun-tahun minum Wakasagol untuk menjaga kondisi tubuh. Oke, dan itu bermanfaat ya Pak Wi ya? Nah, normal sekarang ya, cuma terus mungkin pakai Wakasagol. Oke, dengan Wakasagol. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Titi, pada usia berapa anak autis bisa diberikan DMG? Berarti pada usia mulai berapa? Ketahuan. Ya, mulai sejak diketahui kalau sudah ada keluhan autis ya berarti.
memang golden age kan 2-3 tahun tuh ya. Semakin lama di terapinya ya mungkin butuh lebih telaten lagi. Kalau itu waktu masih jadi ketahuan di tempat ini mungkin lebih cepat sembuhnya. Tapi kalau 5 tahun, 10 tahun di terapi ya butuh apa lagi? Perbaikan otaknya ya. Iya, suaranya Pawi kadang hilang muncul ya. Oh iya, sekarang jelas tuh. Ya. Internet di sini mungkin. Oh. Oke, iya. Jadi berarti tadi untuk anak autis itu semakin cepat terdeteksi, diketahui gejala autisnya, berarti semakin cepat dia mendapatkan penanganan, maka kemungkinan untuk apa ya kembali normalnya itu lebih besar. Gitu. Jadi memang selain diberikan suplemen, memang harus ada terapinya ya dengan ahli kesehatan mungkin ya, dengan tenaga medis. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu Asi. Pak Wi, kalau migrain itu penyebabnya kurang oksigen juga salah satunya. Kan ada faktor lain penyebabnya. Migrain. Iya, migrain juga. Gimana Pak Wi? Ya, migrain bisa dibantu dengan EMG, tapi juga mungkin penyebab lainnya ya. Coba DMG, Antorella, mending DMG, Anelvero dan Vitolite aja. Semua untuk urusan otak. Tapi juga mungkin ada masalah yang lain juga yang harus dihadapi. Ada mungkin takutnya ada pernah jatuh, ada bentur gitu ya. Dokter juga ya. Tapi kalau oleh dokter dinyatakan nggak apa-apa, diistirahat aja, nah boleh coba DMG, Anelvero, sama Vitolite. Ya. Semuanya untuk Oke, ya. Jadi memang sebaiknya sih diketahui dulu penyebab migrainnya ya, Bu Asi, biar jadi penanganannya lebih tepat. Nah, untuk suplemennya tadi seperti yang disampaikan Pak Wi, DMG salah satunya. Itu sih mantep banget ya DMG, San Eleuthero sama Vitolite ya, semuanya benar-benar untuk kesehatan otak. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Joko. Pemakaian DMG yang tepat kapan ya? Umpama mau tidur dan bangun tidur 3 kali semprot bagus nggak? Kalau Pak Wi, penggunaannya gimana Pak DMG? Kalau ingin awet muda ya semprot. Tapi saya kan saya udah awet muda. Saya DMG saya sarankan lagi capek, lagi terasa nggak enak gitu aja ya. Mungkin mau bangun dirutinkan bangun sekali, mau tidur nggak apa-apa. Ya, tapi yang menurut saya yang bangun tidur dan mau tidur itu lift aja, ya, lift. Ya, kalau DMG-nya waktu-waktu ingat semprot. Sampai ingat, oke. Ya, untuk DMG-nya mau tidur bangun tidur tidak masalah. Yang penting sekali pakai 3 semprot ya Pak Joko. Kemudian pertanyaan dari Pak Mustaqim, Pak Wi, ada konsumen saya penderita asma kali ya, asma. Terus saya sarankan konsumsi DMG, tapi keluhannya sering pusing ketika habis semprot. Itu kenapa ya? Perubahan lebih baik itu kan memang jadi itu tekanannya darahnya tinggi, lalu agak turun dikit nggak enak pusing ya. Seperti Anda lari pagi terus lari gatel-gatel pusing ya, itu kan prosesnya aja. Jadi kalau saran saya kalau pusing semprotnya dikurangin atau jaraknya dikurangi, itu nggak apa-apa. Itu cuma reaksi toleransi. Teruskan aja Pak. Teruskan ya, adaptasi ya, itu adaptasi tubuh.
karena mungkin sebelumnya oksigennya kurang gitu ya. Jadi ketika disemprot oksigennya cukup, jadi ada reaksi adaptasi dari tubuhnya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Muda Wamah. Mohon info untuk anak dengan kebutuhan khusus selain Pitolite, pemberian DMG berapa dosis dan berapa kali sehari? Sebenarnya mungkin bisa 2x1, DMG-nya ya 3x3 gitu enggak apa-apa ya. Tambahin Elevero 3x2 gitu udah bagus. Ya. DMG, Pitolite, Elevero semua untuk semua kan ya. Ya, untuk kebutuhan khusus ya. DMG yang pasti kalau dengar cerita Pak Wi tadi untuk Pak Haryanto, jadi kayaknya nggak ada dosis maksimalnya ya Pak ya. Mau disemprot tadi 3 menit sekali juga tidak ada efek ya. Maksudnya tidak ada efek samping ya. Ya, apa-apa tuh. Emang itu kalau emang gawat semprot terus saja biar amannya. Lebih cepat. Oke. Pertanyaan berikut. Waktu masih bentuk tablet saya pernah minum ya. 20. 20 sehari. Dalam 10 menit. Kenapa Pak? Putus Pak? Dalam 10 menit saya minum 20 tablet pernah. Oh, kenapa Pak? Kondisinya waktu itu kenapa ada? Ya waktu saya ngerasa capek banget, hampir kayak mau ambruk gitu. Oh. Selain seperti saya minum kan mungkin rasa butuh proses ya di pencernaan. Saya minumin tablet yang terus saja gitu. Habis dimut lagi, habis dimut lagi, habis dimut lagi sampai terasa enak. Oh, oke. Jadi berarti setelah 20 tablet itu baru terasa enakan gitu. Ya, saya sugesti. Sugesti. Belum enak saya tambahin terus gitu. Oh, rasa kayak apa udah kayak mau pingsan gitu loh ya. Mau pingsan ya. Itu hampir 1 dus ya Pak. 20 kan dulu isinya 30 ya kalau nggak salah. Nah, 10 lebih lah, 10 lebih. 10-15 gitu. Lumayan banyak ya. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi dari Bu Agung. Pak Wi, saya mau nanya, Sabtu lalu kebetulan saya drop, sempat beberapa kali sesak, rasa seperti mau pingsan. Tapi memang Sabtu 2 minggu yang lalu sempat pingsan sebentar, tapi belum sempat ke dokter sampai sekarang. Kondisi saya hari ini rasa sangat baik. Yang saya tanyakan, sebentar. Yang saya tanyakan saat saya sesak itu suami dan anak bergantian semprot DMG di bawah lidah saya itu seperti tidak pakai jeda waktu itu kali ya. Ini KTN apa nih? Saya buka mulut terus sesak nafas. Maksudnya buka mulut. Oh, maksudnya buka mulut terus, mulut saya pakai nafas. Jadi mungkin karena Bu Agungnya sesak, akhirnya nafasnya menggunakan mulut gitu ya Bu Agung ya. Jadi disemprotkan DMG. Nah, terus pertanyaannya apa? Pakai terus dalam sehari ternyata sangat baik ya. Oh iya. Ya, ini enggak apa-apa. Iya. Tapi yang pasti dia harus ada waktu nafas ya. Ada waktu nafas, jangan sampai tersedak. Iya. Jangan sampai tersedak, nggak sempat nafas ya. Iya. Nggak apa-apa, dosisnya nggak ada masalah. Ya, dosisnya banyak pun nggak. Iya, betul. Oke. Jadi aman ya Bu Agung. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Joko. Setelah semprot DMG terus minum ginseng coffee, khasiat DMG-nya hilang enggak ya? DMG kan di bawah lidah. Kalau kopi kan masuk lambung. Jalurnya lain kok. Lambungnya lain ya. Ya harusnya tidak ada masalah. Oke, kemudian dari Ibu Yuda, buku Mister Kendal apa bisa didapat soft copy-nya? Nanti coba kami carikan ya, Bu. Semoga bisa ya. Kalau Pak Wi punya bukunya? Oh, enggak, hanya tadi materi. Semoga sih nanti kalau bisa ditemukan, iya semoga ya, karena itu isinya memang bagus sekali mengenai manfaat DMG. Oke, Bu Titi, usia berapa tahun anak autis boleh konsumsi DMG? Tadi sudah dijawab ya Bu, untuk usia, kalau untuk anak autis berarti dilihat dari kapan gejala autisnya muncul ya. Berapa semprotan sekali pakai boleh
3 kali semprot. Oke, Bunda Dini ada apa ini testimoni ya, pas lagi goes sangat bantu sekali. Kemarin 56 km semprot 2 kali, mantap. Oke, terus Bu Asi, Pak Wi semprot di MG bagusnya sebelum makan atau setelahnya? Karena saya semprot di MG sebelum makan, ingin muntah terus. Akhirnya semprotnya habis makan. Ya nggak apa-apa Bu. Kalau emang setelah makan enaknya ya terus setelah makan aja. Mungkin rasanya agak kecil itu mual ya. Ketika itu ya. Jadi nggak apa-apa kalau itu cocok setelah makan nggak masalah, tetap bermanfaat. Tetap, kan dia bawa lidah langsung masuk ke otak. Jadi kita bermanfaat setelah makan itu. Iya. Iya betul. Jadi karena memang ini kan disemprotnya di bawah lidah, jadi langsung diserap sama pembuluh darah. Jadi dia tidak melalui pencernaan. Jadi mau digunakannya sebelum makan atau setelah makan nggak masalah ya. Manfaatnya tetap terasa. Oke, kemudian ini dari Pak Imam sih. Ya, waktu safari Profesor Kendal. Di tasnya banyak sekali di MG tablet, sebentar-sebentar ngemut di MG di bawah lidah, jadi bukan sebagai obat oksigen booster. Jadi waktu kita telat makan karena acara tetap fit, segar, bugar. Oke, jadi Bapak Ibu ternyata memang di MG ini banyak sekali manfaatnya ya. Jadi seperti tadi yang berkali-kali disampaikan sama Pak Wi, ini di MG ini harus selalu ya. Terima kasih Bu Jen, juga Pak Wi, tadi informasinya amat sangat lengkap dan saya jadi ikut terjawab keingintahuan saya tentang DMG. Untuk testimoni penggunaan DMG di keluarga saya, memang DMG itu menjadi produk yang betul-betul kami siap membawa. Jadi bahkan di dalam tas pun masing-masing dari kami sekeluarga memang selalu membawa di dalam tas. Nah, ini sharing yang ini ini kebetulan banget nih. Tanggal 18 yang lalu mama saya usianya sudah 88 tahun itu terpleset jatuh di belakang. Jadi saya posisinya saat ini lagi di desa, lagi ngurusin beliau karena jatuh itu. Nah, tindakan pertama yang saya lakukan adalah pada waktu beliau terjatuh, jatuhnya kebetulan saya lihat jatuhnya terduduk. Jadi saya sedikit khawatir karena mama saya itu sekitar setahun yang lalu itu sebelum corona hadir, itu oleh dokter itu dinyatakan ada stroke ringan setelah pemeriksaan MRI. Kemudian yang saya takutkan adalah karena jatuhnya terduduk, ini takutnya kena tulang ekor sehingga saya khawatir sekali terjadi kelumpuhan pinggang ke bawah atau kebutaan. Karena menurut informasi yang saya terima seperti itu. Nah, jadi setelah terjatuh, saya bopong, saya dudukkan, kemudian saya berikan air minum yang hangat, dan tindakan pertama yang saya lakukan adalah semprotkan DMG kepada beliau. Jadi memang nggak ada takaran seperti yang Pak Wi bilang bahwa tidak ada takaran karena memang tindakannya itu tindakan yang saya lakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa waktu kemudian beliau sudah mulai bisa bergerak dan juga saya bopong ke kamar, bisa berjalan beliaunya. Nah, sejak saat itu sampai dengan sekarang yang saya lakukan adalah utamanya memang semprot DMG. Selain produk-produk lain yang di CNI yang kami percaya itu untuk kesehatan, memberikan nutrisi dan lain sebagainya kami berikan. Seperti buah kasa, sunflorella, C500, sun eleutero, karena kan berkaitan dengan syaraf tadi yang Pak Wi bilang, juga
emosi foto itu nggak pernah ketinggalan. Itu produk favoritnya mama saya. Karena situasi corona saat ini di tempat kami itu mulai merebak lagi, sehingga saya pun tidak berani membawa beliau ke rumah sakit atau ke dokter. Karena memang situasinya sedikit mengkhawatirkan, sehingga kami mencari amannya saja. Saya cuma memantau beliau gerak gerak di seluruh tubuhnya, organ dari pinggang ke bawah saya amati betul, sering saya minta beliau untuk menggerakkan jari-jari, kakinya masih bisa digerakkan. Tapi yang masih sakit itu memang di sekitar pinggul dan panggul ya, karena kan jatuhnya duduk. Jadi karena masih amat sangat sakit, jadi saya cuma berikan produk-produk CNI, terutama DMG itu. Nyemprotkannya saya rasa nggak pakai waktu sih. Cuman kalau saya perkirakan sekitar 5-10 menit sekali lah. Itu selama 2 hari berturut-turut. Kemudian hari ketiga dan keempat sudah sekitar setengah jam sekali saya berikan. Terus kemudian pokoknya setiap per 2 hari sekali itu agak panjang saya berikan waktunya. Tapi memang harus saya akui, memang DMG itu luar biasa sekali. Jadi apa yang saya takutkan tidak terjadi pada mama saya. Ya. Nah, kalau sampai dengan sekarang beliau ini sudah belajar jalan, belajar duduk, sudah bisa makan sendiri. Yang sebelumnya saya masih rawati, masih disuapi, masih saya mandikan. Tapi saat ini beliau pelan-pelan sudah mulai mampu melakukan segalanya sendiri. Jalan pun juga dengan dibantu dengan alat bantu yang letter U itu, beliau sudah mampu berjalan sendiri. Ini progres yang sangat luar biasa menurut saya, karena saya terus terang saja khawatir begitu. Nah, dampak positif yang kita dapatkan atau mama saya dapatkan itu dengan rutinnya disemprotkan DMG, juga produk-produk lain dari produk CNI yang kami berikan secara rutin itu justru malah menyembuhkan dari pusing. Mama saya itu punya keluhan pusing sejak masa mudanya sampai sekarang. Sehingga memerlukan obat pusing atau vitamin otak yang saat itu diberikan oleh dokternya itu Brenak sama Inulin. Juga kadang-kadang kalau untuk nyerinya atau sakit kepalanya udah nggak tahan begitu, dia pakai obat pusing juga. Nah, ini justru selama 2 minggu saya rawat dengan DMG dan produk-produk lain dari CNI itu, beliau ini malah tidak ada keluhan sama sekali tentang pusingnya. Malah dia bilang, pusingnya mama ini sekarang malah nggak terasa, malah sembuh. Saya nggak pernah merasakan pusing ini selama dirawat karena jatuh itu tadi. Jadi kami sangat bersyukur keluhan yang sudah puluhan tahun diderita oleh beliau malah tersembuhkan dengan pemakaian DMG yang rutin, dengan Wakasa tentunya, dan juga San Eleuthero rutin, Emosi Forto, San Chlorella juga. Intinya hampir semua produk CNI itu kami konsumsi di keluarga kami secara rutin setiap harinya. Makanya untuk produk DMG saya intens sekali untuk membeli karena memang menjadi kebutuhan utama kami sekeluarga. Jadi ketiga anak saya itu olahraganya goes, bersepeda. Itu juga sangat membantu. Masing-masing dari mereka memang saya wajibkan untuk membawa masing-masing sebotol. Nah, itu di saat mereka bersepeda.
tapi di tas mereka masing-masing yang memang biasa dibawa untuk bepergian, saya pun juga menyediakan masing-masing satu di dalam tasnya, termasuk tas saya sendiri, karena saya tahu sangat-sangat percaya bahwa di MG itu amat sangat bagus. Nah, mengacu dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, selain mama saya, papa saya almarhum tahun sekitar 9 tahun 95-an lah, 95 atau 94, beliau sempat terkena serangan jantung, yang membantu dan juga menyelamatkan nyawa beliau juga di MG. Saat itu masih dalam bentuk tablet. Jadi saya langsung masukkan ke mulut beliau itu di bawah lidah, tidak bisa di bawah lidah karena kan mulutnya itu terkunci. Jadi saya harus congkel dengan sendok begitu untuk memasukkan. Hanya dalam tempo setengah jam saya rasa itu wajah yang sudah membiru dari papa saya itu sudah bisa pulih kembali. Jadi nafasnya pun juga nggak sesak. Jadi untuk produk DMG ini benar-benar saya percaya 100% bisa menjaga seluruh keluarga saya. Itu testimoni saya tentang produk DMG terkait dengan almarhum papa saya di tahun 1994-an begitu. Terus yang ini malah baru saja terjadi tanggal 18 yang lalu jatuh mama saya, dan sekarang ini sudah membaik, sudah bisa berjalan tanpa saya bawa ke dokter, terus terang saja karena situasinya tidak memungkinkan sehingga kami takut. Hanya saya undangkan tukang pijat syaraf untuk membetulkan syaraf-syarafnya yang katanya terkilir, begitu ada yang terkilir, hanya itu saja saya panggilkan 2 kali, dan progresnya memang sampai saat ini memang amat sangat baik sekali. Besar harapan saya nggak sampai 1 bulan ke depan mama saya sudah bisa normal kembali berkat produk-produk CNI. Begitu Bu Jen, itu testimoni saya mengenai produk DMG. Kalau masalah untuk sekedar migrain atau pusing kepala atau sekedar masuk angin, itu sih jablas ya kalau orang Jawa bilang, langsung deh seperti ini aja. Sekarang saat ini saya sendiri karena merawat beliau sudah 20 hari ini, kondisi saya juga ngedrop karena cuaca, juga karena capek. Kayaknya ini gejalanya mulai mau flu, tapi karena dengan produk-produk CNI yang kita konsumsi, termasuk DMG, pusing-pusing dan gatal-gatal di tenggorokan sangat teratasi. Jadi nggak memakai produk apapun dari luar kecuali Panadol untuk menghilangkan nyerinya mama saya, dan untuk gejala flu hanya pakai Panadol doang, nggak pakai yang lain-lain. Selebihnya hanya menggunakan produk CNI. Itu saja testimoni saya, Bu Jen. Mudah-mudahan testimoni ini bisa memberikan tambahan pengalaman tentang khasiatnya produk CNI khususnya DMG, dan yang bisa menutrisi tubuh kita melalui produk Sunflorella dan kawan-kawannya itu benar-benar terbukti manjur, terbukti memang sangat membantu kesehatan seluruh keluarga saya. Demikian Bu Jen, testimoni saya. Terima kasih diberi kesempatan.